Halo, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Kamis 24 April hadir menjumpai Anda. Tentunya dengan sejumlah kabar penting dan menarik seputar kegiatan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Prita Zega selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Fiji, Siti Feni Rabuka, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat mempererat kerjasama bilateral di sejumlah bidang, diantaranya bidang pertahanan dan pertanian. Perdana Menteri Republik Fiji Siti Feni Rabuka tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 10:30. Kedatangannya langsung disambut oleh Presiden Prabowo yang telah menunggu di samping mobil. Sejumlah siswa sekolah dasar, pasukan berpakaian tradisional dan marching band juga turut menyambut kedatangan Rabuka. Kedua kepala pemerintahan itu kemudian berjalan dan naik ke atas podium untuk mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang dengan diiringi dentuman meriam penghormatan. Setelah itu, keduanya berkeliling melakukan inspeksi pasukan. Selanjutnya, kedua pemimpin memasuki ruang kredensial untuk sesi foto bersama yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dan jamuan makan siang. Usai jamuan makan siang, kedua pemimpin negara itu berkesempatan menyampaikan pidato. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama di sejumlah bidang yang sudah terjalin sejak lama. Dalam pertemuan hari ini, kita telah membahas hubungan bilateral, apa-apa yang telah menjadi kesepakatan antara kedua negara di saat-saat yang lalu akan kita teruskan. Di bawah pemerintah yang saya pimpin, kita akan menepati semua komitmen dan perjanjian kita dalam waktu yang cepat. Di bidang kerjasama politik, kita ingin mengefektifkan perjanjian kerjasama pertahanan yang sudah kita jalin beberapa saat yang lalu. Kita juga berkomitmen, Indonesia berkomitmen untuk mendukung pembangunan pusat latihan pertanian regional di Fiji yang kita harapkan akan dimulai tahun ini juga. Kami siap. Kami juga mengundang Fiji untuk mengirim pemuda dan pemudinya untuk belajar di tempat-tempat pendidikan kita di Indonesia, di bidang vokasi, di bidang teknik, bidang pertanian, dan juga di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan kita lainnya. Kunjungan Perdana Menteri Republik Fiji, Siti Feni Rabuka beserta delegasi ke Indonesia sekaligus menandai peringatan lebih dari 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Republik Fiji. Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam meningkatkan kolaborasi antara Indonesia dan Fiji sekaligus memperkuat peran kedua negara dalam menghadapi tantangan global. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya Indonesia akan bertambah kuat dan mencapai swasembada pangan serta menjadi lumbung pangan dunia.
Presiden Prabowo Subianto hadir dalam peluncuran Gerakan Indonesia Menanami yang digelar di Banyuasin, Sumatera Selatan. Gerakan yang digagas oleh Ustadz Adi Hidayat ini diapresiasi Presiden Prabowo. Presiden berharap gerakan ini akan membawa Indonesia menjadi negara yang berhasil di sektor pertanian. Presiden pun optimis Indonesia akan mencapai swasembada pangan. Acara peluncuran ini dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, dan Seskap Teddy Indrawijaya. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani, bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Dan kita akan punya kekuatan di segala bidang. Bersama saudara-saudara, saya tambah yakin. Membuat narasi untuk menyatukan energi seluruh lapis anak bumi pertiwi menyongsong Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas tidak mungkin tercapai dengan gemilang, kecuali di antaranya kita memiliki ketahanan yang kuat, khususnya di bidang pangan. Dan ketahanan pangan tentu tidak akan bisa diwujudkan oleh presiden sendirian, pemerintah sendirian. Kita butuh energi untuk menyatukan, butuh energi untuk berkolaborasi, sehingga bila program pemerintahnya kuat, rakyatnya punya semangat yang kuat, dengan itu insya Allah program ketahanan pangan ini akan mengalami akselerasi dan kemudahan yang kita dambakan. Gubernur Jakarta Pramono Anung telah menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) di wilayah Jakarta sebesar 5%. Tarif pajak ditujukan bagi kendaraan pribadi dan tarif 2% untuk kendaraan umum. Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan akan memberikan relaksasi atau kemudahan atau diskon untuk tarif pajak bahan bakar kendaraan yang sebelumnya dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Menurut Pramono, penetapan pajak tarif BBM 10% sebelumnya telah berlangsung lebih dari 1 dekade. Ia juga mengatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat gubernur memiliki kewenangan dalam menentukan tarif PBBKB di daerah. Dengan undang-undang baru ada diskresi yang diberikan kepada gubernur. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sehingga dengan demikian ada penurunan yang luar biasa bahwa untuk pribadi menjadi 5%, sedangkan untuk umum, kami sudah putuskan menjadi 2%. Dan itulah yang menjadi keputusan Gubernur Jakarta dan akan segera disosialisasikan, pergubnya akan segera dibuat. Kebijakan Gubernur Jakarta ini akan disahkan lewat peraturan gubernur atau pergub dan disosialisasikan kepada masyarakat.
Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, ditemukannya sejumlah produk makanan bersertifikat halal yang mengandung babi dianggap sebagai pelecehan dan pembohongan publik. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesalahan terkait pemberian sertifikat halal dan perlu diselidiki lebih lanjut. Berdasarkan temuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, ada 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi namun tidak dicantumkan dalam kemasan. 9 produk pangan olahan tersebut diketahui tidak memenuhi syarat bahkan tidak halal setelah dilakukan pembuktian melalui rangkaian pengujian di laboratorium untuk parameter uji DNA dan peptida spesifik porsin. Menurut Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Profesor Yuni Erwanto, yang juga dosen Fakultas Peternakan, beredarnya produk makanan ini merupakan pelecehan dan pembohongan terhadap masyarakat serta kedaulatan pangan nasional. Menurut pakar halal tersebut, temuan ini menunjukkan adanya kesalahan terkait pemberian sertifikat halal dan perlu diselidiki lebih lanjut. Makanan yang beredar di Indonesia gitu ya, dari manapun dia berasal, dari dalam negeri, luar negeri, maka wajib bersertifikat halal. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang sekarang berlaku gitu ya. Jadi seandainya kemudian beredar produk sudah bersertifikat halal, tetapi dalam perjalanannya ditemukan makanan tersebut mengandung bahan-bahan yang tidak halal, termasuk di dalamnya babi, yang jelas itu merupakan aturan dasar di dalam undang-undang tersebut, maka dipastikan itu ada titik kesalahan. Titik kesalahannya ada di mana? Nah, ini yang perlu kita urai ya, karena proses sertifikasi itu pasti terjadi, proses audit pasti terjadi, kemudian proses pembuatan di dalam perusahaan juga terjadi. Sampel buffernya gitu ya. Untuk mengetahui secara pasti di mana titik kesalahan tersebut, peneliti di Institute for Halal Industry System, IHIS ini juga mengkritik peraturan terkait perpanjangan masa berlaku sertifikat halal yang tidak melibatkan proses pengujian ulang produk. Dari Sleman, Yogyakarta, Arga Dumadi, Valingga Galang, TV One mengabarkan. Kalau ditabung reaksi bisa diperbanyak kan bisa dibaca. Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah toko yang masih menjual produk makanan yang diduga mengandung babi. Sidak dilakukan ke sejumlah toko dan minimarket setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH merilis 9 produk makanan yang terbukti mengandung unsur babi atau porsin. Toko yang disidak antara lain berada di wilayah Bantarjati, Cimahpar, dan Baranang Siang. Di toko-toko tersebut ditemukan produk yang masih dipajang di rak penjualan. Dari temuan di lapangan, petugas langsung menurunkan dan meminta kepada karyawan menarik produk tersebut. Oh, ini dia flower yang tadi kita cari ini. Oh, berarti yang di situ. 2 macam ya? 3 macam. Ketemu satu itu satu. 3 macam. Nah, ya. Dia masih gola dah. Kiri, lagi kiri jauh kiri. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, pemberangkatan calon jemaah haji Indonesia tak lama lagi akan dimulai. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan persiapan yang bersifat prinsip telah rampung. Hadir dalam Rakernas penyelenggaraan ibadah haji di Asrama Haji Embarkasi Bekasi, Jawa Barat, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan sejumlah persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi musim haji 1446 Hijriah mendatang.
Meski belum 100%, namun Menteri Agama menyampaikan beberapa hal yang bersifat prinsip sudah selesai, seperti kuota tambahan untuk pendampingan, tempat penginapan, catering, dan transportasi. Pak, persiapan sudah sejauh mana, Pak? Berapa persen, Pak? Jadi saya tidak ingin mengatakan 100% karena masih ada aksesoris yang tertentu perlu diteruskan. Tapi in prinsip semua yang prinsip-prinsip itu sudah selesai. Hotel di Mekah, hotel di Madinah, kemudian juga termasuk catering, termasuk kendaraan bus-bus dan termasuk juga pesawat itu semuanya sudah selesai. Sementara Menteri Agama menyampaikan, Arab Saudi menilai jemaah haji Indonesia adalah jemaah haji yang paling tertib. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maksanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Kerumunan umat Katolik terus terjadi di depan Basilika Santo Petrus, Vatikan. Mereka antri untuk melayat atau melihat jasad Paus Fransiskus untuk terakhir kalinya. Di dalam Basilika ditempatkan peti mati Paus Fransiskus dalam keadaan terbuka. Secara bergantian pelayat bisa melihat jasad ataupun mendoakan Paus Fransiskus sebelum pemakamannya Sabtu nanti. Kesempatan melayat Paus bagi masyarakat umum berlangsung mulai Rabu hingga Jumat mendatang. Pada hari Rabu dan Kamis, Basilika dibuka hingga pukul 00 waktu Roma. Di hari terakhir, Jumat, kesempatan melayat ditutup pada pukul 7 malam. Namun karena banyaknya umat yang antri, kesempatan di hari Rabu dan Kamis dibuka hingga lewat pukul 00. Pemirsa, pemerintah akan mengirimkan delegasi ke Vatikan untuk menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu 26 April mendatang. Di antara delegasi tersebut ada nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Berikut pernyataan Mensesnek Prasetyo Hadi. Pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Jiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Nah, kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela sungkawa. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima audiensi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) di kantor Wapres Jakarta Pusat. Dalam pertemuan, Wapres memberikan apresiasi atas konsistensi LPAI dalam melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus meningkatkan perlindungan bagi anak. Wapres Gibran juga sangat mendukung upaya menciptakan generasi anak yang sehat dan unggul. Pemirsa, maraknya parkir liar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat viral usai seorang pengunjung diketok tarif parkir sebesar Rp60.000. Peraturan gubernur sudah ada tetapi tidak dijalankan dengan baik. Selain menggandeng pihak kepolisian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga akan melibatkan Satpol PP dan PPSU.
Satpol PP dan petugas PPSU bertugas untuk menghimbau serta meminta kepada pemilik kendaraan agar parkir kendaraannya di tempat yang telah disediakan. Pramono Anung mengatakan bahwa peraturan gubernur sudah ada, akan tetapi tidak dijalankan dengan baik. Akan menertibkan parkir-parkir liar, termasuk apa yang terjadi di Tanah Abang. Maka sebenarnya pergubnya sudah ada, tapi tidak dijalankan secara baik. Maka untuk itu kemarin kan saya sudah sampaikan kepada Satpol PP untuk mulai melakukan penertiban untuk itu, termasuk secara khusus hari ini saya mengundang PPSU atau pasukan Orange yang berani melakukan mencegah penindakan kepada masyarakat. Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu, Luki Hakim, atas pelanggaran prosedur izin dinas saat melakukan perjalanannya ke Jepang. Kabarnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Anda kembali menyaksikan Kabar Merah Putih. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu, Luki Hakim, atas pelanggaran prosedur izin dinas saat melakukan perjalanan ke Jepang. Sanksi yang dijatuhkan berupa kewajiban mengikuti pendalaman tata kelola politik pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri selama 3 bulan ke depan. Bupati Indramayu Luki Hakim diberi sanksi oleh Kementerian Luar Negeri atas pelanggaran prosedur izin dinas. Sanksi tersebut diberikan karena Luki Hakim selaku bupati melakukan perjalanan ke Jepang tanpa izin. Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, keputusan sanksi diambil setelah penelusuran tim inspektorat mengungkap Bupati Luki Hakim tidak mengetahui adanya aturan izin perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Meskipun tidak ditemukan penggunaan dana APBD, namun pelanggaran prosedur tetap dianggap sebagai bentuk kelalaian. Selain mengikuti pendalaman di Kemendagri, Luki Hakim juga diwajibkan mengikuti kegiatan di semua direktorat jenderal, seperti Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, hingga Bangda. Kemendagri juga menegaskan kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk tidak sembarangan melakukan perjalanan ke luar negeri. Pemeriksaan ini dilakukan pertama untuk mengetahui apakah Bupati Indramayu memahami tentang prosedur izin ke luar negeri. Yang kedua, pemeriksaan juga dilakukan untuk mendalami sejauh mana kemungkinan adanya penggunaan dari APBD untuk perjalanan ke luar negeri dari Bupati Indramayu. Dari pemeriksaan dilakukan kemudian tim inspektorat menemukan dari keterangan seluruh saksi bahwa Bupati Indramayu tidak mengetahui aturan tentang kewajiban untuk menyampaikan permohonan izin ke luar negeri bagi kepala daerah dalam kondisi apapun, kemanapun, dengan tujuan apapun. Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan dan paling tidak 1 hari dalam seminggu Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Kewajiban izin perjalanan dinas telah diatur dalam regulasi Kemendagri yang wajib dipatuhi oleh seluruh kepala daerah. Pelanggaran akan diinvestigasi oleh inspektorat untuk menentukan bentuk sanksi sesuai dengan berat ringannya kesalahan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menilai stabilitas sistem keuangan nasional pada kuartal pertama 2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Ketidakpastian tersebut dipicu oleh dinamika terkait kebijakan tarif pemerintah Amerika Serikat dan memunculkan eskalasi perang dagang. Dengan melaporkan bahwa situasi dari sistem keuangan, yaitu stabilitas sistem keuangan, pada triwulan 1 2025 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global. Ketidakpastian tersebut terutama dipicu oleh dinamika terkait kebijakan tarif dari pemerintahan Amerika Serikat dan memunculkan eskalasi perang dagang. Memasuki awal triwulan 2 2025, downside risk dari global terpantau masih tinggi, sehingga perlu terus dicermati dan diantisipasi ke depan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pemerintah menyiapkan 3 sumber pembentukan koperasi Desa Merah Putih untuk memenuhi target 80.000 koperasi. Sumber pertama yaitu koperasi yang baru dibentuk untuk menjadi koperasi Desa Merah Putih. Sumber kedua, koperasi existing yang memiliki performa baik dikonversi menjadi koperasi Desa Merah Putih. Sumber ketiga, koperasi existing yang tidak aktif lalu direvitalisasi untuk menjadi koperasi Desa Merah Putih. Sementara untuk pemilihan model koperasi dilakukan melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh kepala desa. Terkait pembentukan koperasi Desa Merah Putih tersebut, pemerintah juga telah melaksanakan sosialisasi dan musyawarah sebagian desa serta terus mengontrol mengevaluasi desa yang belum melakukan sosialisasi. Koperasi Desa Merah Putih ini sumbernya ada 3. Dari membentuk koperasi baru, atau koperasi yang jalannya bagus kemudian dikonvert jadi koperasi Desa Merah Putih, atau koperasi yang sebetulnya sudah ada tapi mungkin nggak berjalan dengan baik, itu direvitalisasi menjadi koperasi Desa Merah Putih, itu juga bisa. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Merah Putih. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid bin Hamidi bertemu di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan antara kedua pemimpin negara itu berlangsung selama 2 jam dan membahas sejumlah hal dari bidang ekonomi hingga politik. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid bin Hamidi pada Selasa kemarin menjadi momentum meningkatkan hubungan bilateral kedua negara serta mempererat tali persaudaraan kedua pemimpin. Pertemuan bilateral tersebut berlangsung penuh kehangatan dalam suasana persahabatan yang kental. Bahkan kedua pemimpin negara itu beberapa kali tertawa lepas saat sedang berbincang empat mata. Usai pertemuan, Presiden Prabowo mengatakan pertemuannya dengan Ahmad Zahid merupakan momen nostalgia dengan kawan lamanya. Dalam pertemuan itu, menurut Presiden, selain membahas kerjasama antar Indonesia dan Malaysia, keduanya juga banyak bertukar pandangan dan informasi terkait isu-isu global dan isu ekonomi, termasuk membahas tarif Trump dan persoalan Gaza. Jadi Pak Zahid Hamidi, sahabat lama, jadi ya ini nostalgia lah, banyak bicara. Walaupun kita menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerjasama antara Malaysia sama Indonesia. Intinya itu ya, oke? Ya. Ya, bagaimana kita nggak bahas? Itu kan lagi rame saat dunia lagi bahas, ya. Oke.
Oke, saya mengesahkan apa yang disebut oleh Bapak Presiden. Ya, kita bicara biasa, bagaimana kita bisa, gitu. Bagaimanapun rakyat kita kan sebagian besar Muslim, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan yang dilakukan sahabat lamanya itu. Ia berharap hubungan kedua negara dapat semakin erat yang membawa dampak positif bagi Indonesia juga Malaysia. Dari Jakarta, Fatimah Albar, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menanggapi adanya dugaan penggelapan dana program makan bergizi gratis atau MBG. Prabowo menyebut dirinya belum mengetahui detail tentang masalah tersebut. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa setiap sen uang rakyat akan dikawal, dijaga, dan dipertanggungjawabkan. Penggelapan. Nanti saya cek, ya, saya belum tahu. Pak, kemarin PAN dukung Bapak lagi buat Pak LG Hongkong. PAN kemarin dukung Bapak lagi buat maju capres. Nantilah itu ya. Kita kerja dulu untuk rakyat, ya. Soal LG Hongkong. Oh ya, belum. Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga. Ya. Lanjut aja, Pak. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih merapatkan barisan. Pesan tersebut disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin melalui sambungan telepon. Pesan Presiden Prabowo tersebut muncul saat ramai isu reshuffle kabinet. Presiden Prabowo Subianto menitipkan pesan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin agar seluruh Menteri Kabinet Merah Putih merapatkan barisan. Cak Imin secara terbuka menyebut arahan Prabowo disampaikan lewat telepon kepada dirinya. Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Oh, saya nggak tahu. Pesan Presiden Prabowo muncul di tengah ramainya isu reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih. Namun Menteri Sosial Saifullah Yusuf menepis akan adanya reshuffle. Tidak hanya soal lebaran, pada saat hari libur pun kabinet kerja dengan baik gitu. Semua saya lihat ya, anggota kabinet bekerja meskipun di hari libur. Ya? Soal reshuffle saya nggak pernah dengar itu ya. Sebelumnya Presiden Prabowo juga sempat menegur para menterinya agar dapat bekerja maksimal untuk rakyat dan memperbaiki komunikasi dengan masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Rapat Komisi 10 DPR RI dengan Mendiktiristek memutuskan tidak ada potongan anggaran terhadap dana beasiswa, tunjangan, dan gaji dosen. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana anggaran awal. Komitmen Pak Presiden bahwa anggaran-anggaran terkait dengan beasiswa, terkait dengan tunjangan dan gaji dosen itu tidak ada yang dikurangi begitu. Jadi semuanya sesuai dengan perencanaan awal. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di Kota Binjai, Sumatera Utara. Kedatangan Wamenduk bangga disambut Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai. Mereka langsung masuk ke dalam dapur SPPG untuk melihat secara langsung proses pembuatan makan bergizi gratis untuk siswa sekolah dan ibu hamil. Usai melihat dapur SPPG, Isyana juga ikut turun langsung menyerahkan menu makanan bergizi gratis kepada sejumlah ibu hamil di Kota Binjai. Ia menekankan pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil untuk mengurangi angka stunting di Indonesia.
Itu ya Bu, jadi harus jaga betul ya Bu ya. Betul. Ini ada Pak Wali juga loh, hadir langsung nih. Mau coba Bu? Mau suka ya? Oh bagus lah Bu. 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan waktu yang sangat penting, masa yang sangat krusial untuk pencegahan stunting. Bagaimana pencegahan stunting itu akan lebih efektif jika dicegah pada saat 1000 hari masa pertama kehidupan, mulai dari pada saat janin masih ada di dalam kandungan, pada saat ibunya menyusui karena masih ASI eksklusif di awal-awal, kemudian pada saat mendapatkan MPASI sampai akhirnya 2 tahun, itu menjadi periode yang sangat krusial. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Kementerian Investasi dan Hilirisasi buka suara terkait hengkangnya LG Energy Solution dalam proyek besar ekosistem rantai pasok baterai di Indonesia. Menurut Rosan Roslani, hal ini dikarenakan terjadinya negosiasi yang alot selama 5 tahun. Rosan Roslani mengatakan pemerintah tidak ingin proyek baterai tersebut berjalan lambat hingga Indonesia mengeluarkan surat untuk LG agar mundur dari proyek tersebut. Kendati demikian, Menteri Investasi dan Hilirisasi menegaskan proyek ekosistem baterai kendaraan listrik ini tetap berjalan dengan digantikan oleh mitra lainnya. Adapun Rosan Roslani mengungkapkan bahwa proyek joint venture LG memiliki nilai investasi senilai 9,8 miliar dolar Amerika untuk ekosistem dari mulai pertambangan, pengolahan nikel mate, nikel sulfur, prekursor, katoda, anoda, battery cells, cell pack, hingga recycle battery. Di tahun 2025 ini sebesar 1.000. Ya, kalau boleh saya gambarkan sedikit, memang LG ini kan investasi yang totalnya itu ternyata 9,8 miliar dolar terbagi. Memang ini adalah suatu investasi besar, ekosistem dari miningnya sampai, ini kalau saya bilang dari mining, nickel matte, nickel sulfur, prekursor, katoda, anoda, battery cell, cell pack, sampai recycle baterainya. Jadi terbagi dalam 4 GV gitu. Dan mereka sudah groundbreaking dan sudah selesai di GV nomor 4. Jadi memang berita yang kemarin mereka mundur, itu bukan mundur, semuanya enggak. Mereka sudah melakukan dan sudah selesai di GV nomor 4 senilai 1,1 miliar dolar. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Fiji, Siti Feni Rabuka di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, kedua negara sepakat mempererat kerjasama bilateral di sejumlah bidang, diantaranya bidang pertahanan dan pertanian. Perdana Menteri Republik Fiji Siti Feni Rabuka tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 10:30 menit. Kedatangannya langsung disambut oleh Presiden Prabowo yang telah menunggu di samping mobil. Sejumlah siswa sekolah dasar, pasukan berpakaian tradisional, dan marching band juga turut menyambut kedatangan Rabuka. Kedua kepala pemerintahan itu kemudian berjalan dan naik ke atas podium untuk mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang dengan diiringi dentuman meriam penghormatan. Setelah itu, keduanya berkeliling melakukan inspeksi pasukan. Selanjutnya, kedua pemimpin memasuki ruang kredensial untuk sesi foto bersama yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dan jamuan makan siang. Usai jamuan makan siang, kedua pemimpin negara itu berkesempatan menyampaikan pidato. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama di sejumlah bidang yang sudah terjalin sejak lama. Dalam pertemuan hari ini, kita telah membahas hubungan bilateral,
apa-apa yang telah menjadi kesepakatan antara kedua negara di saat-saat yang lalu akan kita teruskan. Di bawah pemerintah yang saya pimpin, kita akan menepati semua komitmen dan perjanjian kita dalam waktu yang cepat. Di bidang kerjasama politik, kita ingin mengefektifkan perjanjian kerjasama pertahanan yang sudah kita jalin beberapa saat yang lalu. Kita juga berkomitmen, Indonesia berkomitmen untuk mendukung pembangunan pusat latihan pertanian regional di Fiji yang kita harapkan akan dimulai tahun ini juga. Kami siap. Kami juga mengundang Fiji untuk mengirim pemuda dan pemudinya untuk belajar di tempat-tempat pendidikan kita di Indonesia, di bidang vokasi, di bidang teknik, bidang pertanian, dan juga di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan kita lainnya. Kunjungan Perdana Menteri Republik Fiji, Sitiveni Rabuka beserta delegasi ke Indonesia sekaligus menandai peringatan lebih dari 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Republik Fiji. Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum strategis dalam meningkatkan kolaborasi antara Indonesia dan Fiji sekaligus memperkuat peran kedua negara dalam menghadapi tantangan global. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi menutup jumpa kita di Kabar Merah Putih sore hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar petang bersama Sira Safira dan juga Andromeda Merkuri. Saya Prita Zega mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.